Dari awal saya udah bilang, kenapa Rusia itu kokoh digempur dengan bukan Ukrainanya, jangan lihat Ukraina, tapi Ukraina itu di belakangnya Iya, siapa? Itu kan raksasa iya. semua gitu kan. Kenapa dia bisa kuat gitu. Nah, untuk perang intensitas rendah, sebenarnya Indonesia masih mampu lah melakukannya kan, pada batas kekuatan dan waktu tertentu, menurut saya ya. Tapi itu pun dengan catatan, siapa ancamannya? Kalau Lawannya siapa ancamannya dulu ya, Bu ya? EM, ya hanya teroris gitu kan. Aduh itu sih kayaknya itu bisa lah. Tapi jika musuhnya negara kuat, kemampuannya sudah full integrated forces, materainya udah semua sangat kuat kan. Ada darat, laut, udara, cyber gitu kan, bawah permukaan gitu kan. Maka pada titik tertentu kita pasti tergerus. Waktu itu juga mungkin singkat. Nah, lihat saja Ukraina seperti tadi disampaikannya. Make no mistake ya, Ukraina itu dibela, dihajar oleh negara Iya, superpower. Tapi kan lihat, yang tetap kokoh berdiri itu adalah Rusia. Rusia. Kenapa? Rusia tadi dia punya kemampuan sistem pertahanan yang sangat kuat, sangat terintegrasi, atau semua matra saling berkelindan, dan yang paling penting dari semuanya, ketika mereka membuat sistem pertahanan, mereka juga membangun kemampuan atau keberdikarian industri pertahanan. Sehingga ke level industri pertahanan itu apapun juga yang mereka sudah kehabisan di medan perang, itu mereka bisa segera isi logistiknya. Jangan salah loh, semua orang kan bilang begini, lah bukan itu Rusia kan buktinya nggak kalah-kalah. Siapa bilang Rusia Rusia tuh nggak pernah mau mengalahkan menduduki Ukraina. Ini kan coba kalau kita lihat pesawat tempurnya, itu yang dikirim ya aduh, cuman kalau kita sih refurbish lah daripada hancur jadi barang bekas kita kirim Iya, aja lah ke iya. Ukraina gitu kan. Belum keluar Sukhoi yang terkini yang sekarang kebetulan dijual di pameran army terbesar. Wah itu belum keluar. Saya sempat naik kokpitnya kan yang tahun lalu itu. Itu sebenarnya nggak semua orang bisa naik ke kokpit itu, hanya boleh kepala staf. Tapi saya diizinkan masuk. Dan itu sudah sangat canggih, udah mungkin sudah mirip F-35 nah, atau Gen 20 somethingnya Itu China belum gitu. It's digunakan, very Bu. advanced gitu. Masih disimpan, tenang, masih disimpan. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Jadi jangan don't underestimate Rusia lah. Itu saya cuma nyontohkan apa pesawat tempur. Belum lagi kemarin kan saya ada paparan dari Panglima Angkatan Bersenjata Rusia ya, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut. Ngeri judulnya. Intinya gila. Mereka saja yang di sini di Moskow ini, sengaja saya pakai background hotel saya di sini. Ini udah sangat siap di apa di Asia Pasifik akan terjadi. Gimana kalau Cina Selatan ada apa-apa? Gimana kalau area Papua ada apa-apa? Mereka sudah siap karena mereka akan tahu dampaknya akan ke arah mana kan. Nah, kita yang betul-betul di depan hidung kita apakah sudah siap? Jadi menurut saya apa ya, kita harus itu. Tapi kembali lagi saya mesti beri catatan untuk perang intensitas tinggi, model perang kita menghadapi misalnya Ukraina, Rusia menghadapi Ukraina yang di backup NATO dan Iya. kawan-kawan. Indonesia sebenarnya harus berpikir dari cara Rusia. Indonesia ini sekarang terkepung oleh The Quad, terkepung oleh AUKUS, terkepung oleh Five Power Defense Arrangement. The funny things kalau saya ngomong The Quad, itu kan hanya political perkumpulan politik aja. Kalau saya bicara AUKUS, itu kan hanya industri aja. Loh, everything start from politics, dan perang itu tanpa industri pertahanan yang kuat berantakan semuanya. Lihat Ukraina tergantung jadi beggar gitu, kemana-mana minta ini minta itu minta ini minta itu Iya. kan begitu. Nah Indonesia nggak boleh kayak gitu, kita harus jadi negara yang kuat, mandiri, dan disegani, dan itu hanya bisa kita pelajari sebenarnya dari Rusia. Makanya kenapa dari awal saya tuh melihat Rusia itu berbeda, dan menurut saya kenapa Presiden Putin harus jadi presiden yang kita juga copy paste ya kepemimpinannya, karena mirip Pak Bung Karno. Saya tuh kalau melihat beliau sekarang itu mirip sekali Bung Karno. Di sini tangan kirinya siapa, tangan kanannya siapa, non bloknya dia jalankan, gitu kan? Jadi Rusia ini lucu, katanya dimusuhin NATO dan kawan-kawan, tapi semua energi NATO masih pakai dari Iya. sini. Jadi dunia ini penuh tanda kutip ya kepalsuan yang kita perlu melakukannya dengan politik tingkat tinggi dan juga kemampuan militer yang kuat untuk melawan kepalsuan atau branding yang digembar-gemborkan Barat, tapi sebenarnya Barat sendiri yang menghancurkan kita. Jadi Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.